Anda kembali pemirsa dalam Market Buzz Power Breakfast dan kita simak dulu deretan agenda yang patut Anda cermati untuk 31 Agustus 2022. Berikut selengkapnya pemirsa. Ya, di Malaysia ada hari libur nasional Malaysia, kemudian di India ada libur Ganesh Chaturthi India, dari Jepang ada pidato anggota Dewan BOJ Nakagawa, ada penjualan retail Jepang, kemudian juga ada indeks manajer pembelian manufaktur. Di Jepang begitu ya. Kemudian ada PMI Composite Tiongkok di bulan Agustus. Di Amerika Serikat ada data mengenai minyak mentah Amerika Serikat, dan di Eropa ada IHK Eropa, dan dari Jerman ada perubahan tingkat pengangguran Jerman. Oke, kemudian kita juga akan melihat pemirsa grafis dari agenda emiten, ada SGER, RUPS, BUL, BBNI, juga berencana untuk RUPS, uang. Dan sementara emiten lainnya BSWD, DPS, HMETD, CK, pembayaran dividen tunai, GPRA, NTBK, SMDR juga pembayaran dividen tunai. Berikut adalah 9 agenda emiten yang kami rangkum pemirsa pada pagi hari ini, dan langsung saja kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Raditya Krishna Pradana, Equity Research PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Radit. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Radit. Kemarin Asia dan juga IHSG masih membukukan penguatan. Tetapi kalau kita lihat ya, untuk pagi hari ini tampaknya ada sedikit pelemahan di wilayah Asia. Bagaimana Anda memandang penutupan Agustus untuk IHSG? Baik Mbak Prisa, kemarin kita lihat indeks Asia dan IHSG tentunya mengalami rebound gitu ya Mbak, hampir di bursa Asia mengalami penguatan, namun yang perlu diperhatikan IHSG saat ini berada pada triangle pattern-nya, dan saat ini sedang berada di wave day akhir, yaitu di area 7.230 hingga 7.258, dan high kemarin itu nggak bisa menembus level 7.230 Mbak. Karena level ini belum terbentuk, kami proyeksikan di akhir Agustus ini atau di perdagangan hari ini IHSG akan kembali mengalami pelemahan, dan apabila hal ini terkonfirmasi, IHSG targetnya itu akan menuju ke wave E-nya di level 6.700 hingga 6.800 sebelum kembali melanjutkan new high-nya Mbak. Oke, ada peluang turun ke 69 sampai 68 ya? Ya betul Mbak. Oke, artinya kalau kita lihat dari berbagai indikator, kemudian juga berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, biasanya memasuki September ada istilah September ceria begitu ya. Nah, menurut Anda apakah ini akan terjadi melihat beberapa dinamika yang ada? September ceria menurut kami Mas di tahun ini agak sedikit berat ya Mas, karena mungkin akhir-akhir ini kita diterpa sentimen pemerintah yang akan menaikkan harga subsidi BBM untuk Pertalite dan solar gitu ya Mas. Apabila diasumsikan Pertalite naik ke 10.000 per liternya dan solar di level 8.500, ternyata itu kami proyeksikan inflasi tahunan Indonesia di akhir tahun ini berada di level 7% hingga 8% Mas. Dan itu jauh sekali di batas atas inflasi tahunan Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tahun ini, yaitu di level 4% dan sempat di-adjust ke 4,5%. Sehingga ketika kenaikan BBM subsidi ini diterapkan secara resmi, tentunya akan membebani pasar begitu Mas. Oke, jadi Anda melihat masih ada kecenderungan IHSG yang menjadi barometer pergerakan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ini masih akan tertahan memasuki bulan September ya? Iya, betul Mbak. Dan jika ada tren kenaikan harus break dulu, boleh diulangi lagi Mas Radit di posisi berapa? Untuk saat ini level resisten kami di 7.230 hingga 7.258. Oke. Apabila ini berhasil breakout, IHSG akan menguji level all time high-nya. Baik. Namun kalau tidak, akan ke 6.800 dulu. 7230 dulu, kalau itu tercapai ada peluang ke 7250, jika tidak akan ke 7, maksud saya adalah 69 sampai ke 68 ya? Iya, betul. Oke, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Mas Radit Krishna Pradana, Equity Research PT Kanaka Hita Solvera berikut ini. Ya, ada PT PP,
dengan support di 940, resistance di 1000 dengan target 1165. Kemudian ada Wika di support 1005, resistance di 1090 dengan target di 1215. Aces atau ACE Hardware dengan support di 705, resistance di 735, target di 935, dan JPFA di support 1540, resisten di 1620 dan targetnya di 1790 dengan rekomendasi all buy. Kita ke PT PP terlebih dahulu. Apa yang menarik dari PT PP dan juga sekaligus Wika gitu ya, sehingga dua emiten sektor konstruksi masuk dalam rekomendasi Anda kali ini, Mas Radit? Oke Mbak Prisa, sebelumnya kami memberikan disclaimer dulu Mbak, 4 saham pilihan kami screening gitu berdasarkan technical analysis karena kami melihat ketidakpastian makroekonomi global yang terjadi saat ini sehingga kami bijak untuk melakukan screening menggunakan analisis teknikal, dan kami melihat PT PP sangat menarik karena pada tanggal 8 Agustus itu sudah breakout dari triangle pattern-nya dan kemarin ditutup menguat 4,21% disertai volume yang cukup solid dan indikator RSI yang mengarah ke atas. Kami proyeksikan apabila menembus resisten yang kami catatkan akan menuju ke level 1165, dan kami melihat sektor konstruksi PT PP dan Wika terutama di tahun ini kami melihat belum terjadi yang namanya rotasi sektor ya Mbak, sehingga menurut kami PT PP dan Wika ini risk reward rasionya untuk rewardnya menurut kami masih cukup proporsional seperti itu Mbak. Oke, secara target ini akan tercapai hingga akhir tahun, Mas Radit? Iya Mas, 1-2 bulan kami proyeksikan bisa tercapai. Oke. Baik, untuk Wika sendiri seperti apa analisanya? Untuk Wika sendiri per 12 Agustus juga sudah breakout dari sideways-nya di range 895 hingga 1020, dan kemarin ditutup menguat sebesar 5,97% Mas, disertai volume yang cukup solid juga dan indikator RSI yang mengarah ke atas, sehingga kami memproyeksikan Wika apabila berhasil menembus level resisten 1090, kami proyeksikan bisa mengejar target terdekatnya di 1215. Gitu Mas. Oke. Yes. Wika sudah keluar dari posisi sideways sehingga ada peluang untuk mengalami kenaikan yang terdekat di 1215 kalau mampu break di 1090 ya. Iya betul Mbak. Oke, ini momen untuk melihat mulai melirik saham-saham konstruksi karena saham-saham ini belum manggung dari tahun lalu sampai dengan sekarang ya. Betul Mbak. Oke. Oke, dan kalau dilihat dari secara tren pergerakan harganya sedang ada di tren penguatan, tapi kalau dilihat dari harga terakhir di 1070 menarik untuk bisa masuk Mas Raditya. Atau tetap tunggu break? Bisa Mas, tunggu break atau buy on weakness di 1030 menurut kami juga masih cukup menarik untuk masuk di Wika. Baik. PT PP dan Wika adalah dua emiten dari sektor konstruksi yang masuk rekomendasi Mas Radit. Pemirsa sudah diulas. Betul, kalau tadi kita sempat bahas mengenai PT PP dan juga Wika, kita ke ACE Hardware dengan support di 705 dan resistance di 735. Apa yang menarik dari ACE Hardware dan secara jangka investasi bisa di range yang mana Mas Radit? Oke Mas, sebelumnya ACE Hardware dari dari awal tahun itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan Mas. Di Januari itu masih berada di level 1.300 hingga 1.400, dan di akhir perdagangan kemarin ACE Hardware ditutup di level 725. Sebenarnya kami proyeksikan ACE Hardware di level 800 itu sudah ending dari koreksinya, namun kami melihat mengalami overshoot gitu ya Mas, hingga penurunannya terjadi lebih dalam. Dan kami melihat menarik karena dari 8 Juli hingga 25 Agustus dalam daily-nya membentuk yang namanya V-shape formation, sehingga ketika level 735 atau resisten dari V-shape formation ini
terbreakout, maka kami pastikan S hardware akan terkonfirmasi mengalami penguatan ke level 935. Oke, 735 di break ke bawah nih, Mas Radit. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ada di 725. Memang masih sangat dekat gitu ya, satu tick ya, naik ke 730. Kalau turun 725, masih bolak-balik di posisi itu. Langkah apa yang sebaiknya ditempuh ketika pemirsa di rumah lagi mendengar rekomendasi Anda ini? Bisa perhatikan level supportnya juga Mbak, di selama resisten belum tertembus, bisa juga menggunakan opsi beli di harga sekarang dan memperhatikan supportnya di 705. Ketika support tertembus bisa buang bareng dulu, karena kami asumsikan itu support terkuat. Kalau tertembus lagi maka akan turun lebih dalam, sehingga bisa kalau sekarang bisa masuk di level 705 hingga 725, itu menurut kami juga aman untuk masuk di S hardware. Baik. Oke, kemudian dari HS ataupun Ace Hardware, kita menuju saham berikutnya yang Anda rekomendasikan, yaitu adalah JPFA. Sebenarnya apa JPFA, Mas Radit? JPFA dari 16 Agustus itu sudah breakout Mas dari descending channel-nya atau channel bearish-nya dengan kenaikan 7,31% di hari perdagangan tersebut, dan hingga saat ini masih mengalami retest di area 1545 hingga 1570, sehingga ketika retest ini selesai, kami proyeksikan JPF akan kembali mengalami penguatan level 1790 apabila resisten 1620 berhasil terbreakout. Oke, 1620 berhasil di breakout, bisa ke 1790 dengan cermati support 1540. Baik, itu dia ada PTPP, Wika, Aces, JPFA. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Itu yang tercapture pada pagi hari ini pemirsa. Tetapi setelah selang 5 menit pembukaan, IHSG tergerus cukup dalam 1,05%, berada di posisi 7.081. Oke, dan beberapa menit yang lalu IHSG ada di 7.103,46, Jakarta Samping Index juga melemah 0,86% di level 610,036, LQ45 melemah 1,06% di level 1010,922. INKP adalah salah satu emiten yang menjadi gainers di pembukaan perdagangan dengan kenaikan 1,19% di 8.475. ABMM 3,75% di 2.770. KRAS naik 3,41% di 424, dan Tekim 2,25% berada di kisaran 6.825. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ICBP, BBCA, Telkom, dan Bumi dengan pelemahan masing-masing 6,88%, 1,22%, 0,89% dan 1,88%. Yang menarik ICBP yang mengalami pelemahan cukup signifikan. Mas Radit, apa yang Anda bisa analisa terkait dengan ICBP dan seberapa menarik pelemahan ini untuk bisa dimanfaatkan masuk? Baik, Mas Wiki, ICBP menurut kami masih berada di area demand-nya ya Mas untuk saat ini, sehingga bisa dilakukan cicil kalau posisi market sedang diberikan kesempatan seperti ini ya Mas, karena secara fundamental ketika nanti seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ketika inflasi naik signifikan, kami proyeksikan investor atau masyarakat itu lebih cenderung mengamankan bagaimana mereka mencukupkan kebutuhan pokoknya Mas, dan ICBP menurut kami menjadi salah satu emiten kebutuhan pokok yang ketika inflasi tinggi terjadi, menurut kami demand-nya tidak terlalu terpengaruh Mas, karena sektor consumer goods sangat dibutuhkan oleh masyarakat walaupun inflasi sedang naik signifikan, sehingga menurut kami ini menjadi peluang untuk masuk, dan tentunya dengan disertai risk dan management yang tepat Mas.
Oke, kalau kita lihat kinerjanya year to date atau sejak awal tahun ataupun 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, bahkan hari ini semuanya tuh merah, tapi memang nggak terlalu signifikan. Yang paling signifikan paling 1 minggu terakhir 7,41%, tapi beda-beda tipis dengan range-range waktu lainnya gitu. Berapa support, kemudian target ketika memang tertarik untuk memanfaatkan peluang pelemahan seperti yang Wiki tadi sampaikan, Mas Radit? Baik, Mbak Prisa. Level supportnya saat ini di level 7.975, Mbak. Apabila itu tertembus, menurut kami bisa melakukan pembelian lagi di level 7.500. Oke. Karena hari ini cukup signifikan, Mbak, bisa dibilang seperti itu untuk ICBP. Hingga mungkin besok kemungkinan juga masih akan mengalami sedikit penurunan untuk ICBP. Oke, itu dia ya rekomendasinya untuk ICBP yang menjadi salah satu top losers terdalam pada pagi hari ini seiring IHSG turun lebih dari 1%. Kita ke Adaro, Wiki ya. Tadi kan kita di awal sempat menyampaikan bahwa membukukan laba bersih di atas 600%. Kabarnya ini jauh di atas ekspektasi, Mas Radit. Tapi Anda tidak memasukkan emiten tambang ataupun energi ke dalam rekomendasi 4 rekomendasi Anda tadi. Kenapa? Valuasinya sudah terlalu mahal? Berdasarkan fundamental, betul Mbak, kami valuasikan Adaro di nilai intrinsiknya itu di level 3.200 dan penutupan kemarin, berdasarkan penutupan kemarin itu sudah over value ya Mbak. Tapi kalau berdasarkan teknikal itu masih ada peluang penguatan terbatas ke 3.800 apabila resistennya di 3.620 hingga 3.700 berhasil tertembus, karena akhir-akhir ini juga Adaro masih berada di area resistennya dan belum berhasil breakout seperti itu Mbak. Makanya tidak kami inputkan di dalam saham pilihan tadi. Ya, harganya sudah masih terlalu tinggi begitu ya untuk bisa masuk dan berharap akan ada breakout ataupun mungkin pelemahan terjadi di saham-saham berbasis energi. Oke. Ya, betul. Apa yang Anda kemudian lihat dari dinamika sektor energi, Mas Radit? Apakah akan ada pembalikan arah dari tren yang terjadi sejauh ini? Menurut kami masih di akhir tahun masih akan tetap tinggi ya Mas, ketika geopolitik Rusia dan Ukraina masih terjadi. Menurut kami masih energi masih tinggi karena kemarin contoh US Oil juga kembali mengalami peningkatan di level 94 dikarenakan ada konflik geopolitik di Libya juga. Maka ketika geopolitik ini masih terjadi, menurut kami energi masih tinggi. Namun untuk masuk kami sarankan untuk masuk ketika akhir-akhir koreksi saja Mas, sehingga risk rasionya tetap terjaga. Baik, karena kalau udah tinggi masuk pun gainnya mungkin terbatas atau bahkan tidak gain gitu ya. Baik, Iya betul Mbak. Mas Radit, semoga apa yang sampaikan bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Intinya adalah kalau IHSG tidak mampu break di 7230, maka belum bisa ke 7250-an atau belum akan uptrend. Tapi peluangnya justru akan menguji 69 sampai 68 ya. Iya betul Mbak. Cermati saham-saham yang memang masih valuasinya masih tergolong murah, belum manggung seperti konstruksi tadi ya, dan beberapa emiten lainnya yang secara teknikal menarik, Mas Radit ya. Baik. Betul Mbak. Mas Radit, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa.